Hai Len, Hai Put. ada satu pertanyaan yang benar-benar menggelitik hati gue. Hmm. Joget aja bikin orang marah sih gitu. Maksudnya marahnya secara nasional. Padahal kan cuma joget. Gue selalu melemparkan yang susah-susah sama lo. Susah. Emang ya. Jadi gini, kalau aku ngeliatnya gini, kalau orang melakukan suatu kesenian, dia ada intensi tertentu. Ya. Iya kan, intensinya adalah ketika dia tampilkan, kalau kita ngomong berkesenian, ya, atau kita melakukan sesuatu keriaan lah, kegembiraan, party, pesta, ada nari, ada nyanyi, itu kan memang intensinya adalah untuk bergembira, ya. Gitu kan. Nah sekarang kalau jadi marah, ini ada narasi-narasi yang membuat itu sebenarnya yang marah, bukan si jogetnya, menurut gue gitu. Karena apa? Nggak ada yang salah dengan si joget itu, apalagi ada musik lu joget. Kita dengerin musik tabola bale langsung gerak gitu kan, tapi di mana mereka berada, apa narasinya, situasinya bagaimana, itu yang bisa memicu sebenarnya. Sama aja kalau kita, sama kayak kita pakai baju berenang di tempat umum, kan orang menimbulkan maksud lo apa, kan gitu ya. Jadi situasinya yang membentuk orang menjadi joget itu jadi marah gitu. Ya, karena kan kalau kita komunikasi ya, ada kontennya, ada konteksnya. Nah, ya, konteksnya ini adalah zamannya apa, situasinya apa, lokasinya ketika hal itu terjadi di mana gitu ya. Jadi ada kontennya joget, konteksnya tidak tepat karena itu di rumah rakyat gitu ya. Tetapi yang menurut aku yang juga kejam, banyak juga klip-klip mereka joget di tempat lain, dikumpulin tuh adegan-adegan jogetnya menjadi sebuah kisah. Dan joget akhirnya menjadi sebuah kelakuan yang kriminal banget sampai dibenci oleh seluruh Indonesia. Kalau menurut aku, kita kalau komunikasi itu kan elemennya pasti ada 3 ya. Apa yang kita omongin, cara ngomonginnya gimana, diiringi dengan bahasa tubuh gitu kan. Nah, memang komunikasi yang paling cespleng itu adalah bahasa tubuh sih, menurut teori. Nah, bahasa tubuh joget ini ternyata diserap pesannya dengan berbeda gitu ya sama audiens. Jadi ini perspektif bukan sih, Len? Ya kita nggak bisa yang ngunyah begitu saja gitu ya. Apalagi sekarang orang juga sudah punya handphone di tangannya, bisa ngelihat apa aja. Itu antara kemudahan sama kutukan gitu ya. Jadi kalau dulu kita kan nggak ada media itu gitu, zaman dahulu. Kalau sekarang semua ada, sehingga mereka bisa lihat ini apaan sih, di sini ada sini. Ada cerita yang membuat perspektif kita jadi memang udah terbentuk bahwa ini memang disengaja misalnya gitu. Ini disengaja nggak ya? Itu tadi yang gue bilang, intensinya apa gitu. Tujuannya apa? Sehingga orang akhirnya gini, kalau orang, soalnya waktu itu kan masih ada konser-konser yang jalan, nggak ada masalah mereka konser, nyanyi, artis-artis diva-diva itu tetap nyanyi, tetap konser, tetap ada nari juga, ya kan, nggak ada yang marah tuh. Karena apa? Iya memang ada di tempat di mana itu adalah bagian dari sebuah panggung hiburan yang kita lihat, oh ya konteksnya tepat, dan orang juga tidak punya si penyanyi pastinya kan intensinya adalah dia memberikan yang terbaik hiburan untuk orang di masa sulit, di masa ketika berapa hari baru kejadian, mereka juga berani untuk tetap melakukan. Ya itu adalah salah satu yang menurutku nggak jadi kenapa-napa gitu. Tetapi karena habis ada kenaikan pajak, PHK yang bertubi-tubi, terus jangan lupa bahwa PPATK juga sempat mau menutup tabungan yang udah lama nggak dipakai, ya itu mulai memicu kemarahan untuk kelas menengah sih, Len, gitu ya. Kemudian dia joget, jadi memang jogetnya tidak salah, tapi konteksnya menjadi salah. Karena tadi Elena bilang orang joget di pertunjukan konser Yuni Sarah, orang tidak marah, tapi konteksnya menjadi salah. Apakah di masa mendatang, karena kita semakin kritis ya, seorang wakil rakyat menjadi harus lebih berhati-hati dengan bahasa tubuhnya? Nggak usah wakil rakyat ya, kita aja sebagai
trainer, sebagai psikolog, sebagai coach gitu ya, apa aja lah profesi kita sebenarnya kan. Kalau kita tidak melihat konteksnya dengan benar, orang akan menyalahartikan itu. Apalagi sekarang bahayanya juga medsos itu bisa kalau positif jadi oke, kalau orang udah punya rasa sebel gitu ya, editan itu kan juga bisa membuat orang jadi apa nih gitu. Yeah. Benar apa enggak nih gitu. Jadi kan di sosial media itu kan ada elemen video atau gambar dan musik. Nah musiknya itu bisa membawa kemana-mana tuh ya. Konteksnya jadi salah tuh. Terus ditambahin caption apa gitu. Ya, editnya di tempat yang ya kayak kita suka ngajar lah. Ketika orang begini itu kan bahasa tubuh. Ya. Cuma sekali dia begini ternyata diulang-ulang. Jadi kayaknya nuding-nuding. Betul. Kelar gitu kan. Jadi barangkali kalau aku sih ya udahlah spesifik aja untuk wakil rakyat gitu ya. Hati-hati banget dengan bahasa tubuh. Tapi kalau Elena bilang semua profesional harus berhati-hati dengan bahasa tubuh gitu ya. Karena kita sekarang lagi diomongin adalah bagaimana leadership kan, bagaimana pemimpin di organisasi, pemimpin di pemerintahan itu bisa jadi pemimpin memang gitu ya. Atau barangkali kita terbiasa menghadapi di masa-masa lampau anggota-anggota DPR yang bahasa tubuhnya tidak neko-neko gitu ya. Jadi bapak-bapak berwibawa, formal, kemudian tepuk tangan seadanya, mostly tidak tersenyum gitu ya. Tiba-tiba ini ada sebuah gelombang baru, wakil rakyat yang lebih muda dan lebih kekinian. Tapi ternyata masyarakat nggak bisa nerima-nerima amat tuh. Walaupun kita sekarang punya presiden yang demen joget juga. Tapi konteksnya Pak Prabowo tuh benar. Karena lagi kampanye, lagi 17 Agustusan. Intensinya kan memang menarik generasi muda untuk bisa lebih ngelihat politik itu tidak menakutkan. Betul. Gitu kan. Nah, jadi barangkali ini kita ngajak semua orang yang nonton YouTube kita ini ya, hati-hati dengan bahasa tubuh kita. Nomor 2, apa yang kita pakai. Karena kan sekarang udah ada himbauan tuh untuk anggota dewan untuk tidak flexing. Flexing itu masuk dalam bahasa tubuh sih. What do you think? Ada bahasa-bahasa yang memang sama lah kayak jadi dosen. Kayak misalnya aku dulu jadi dosen pegawai negeri. Itu aja ada tuh. Ada lah walaupun bukan itu ketentuan yang tertulis, tapi the do's and the don't-nya ya, bahwa sebagai orang yang bekerja di institusi pemerintahan sama di institusi swasta kan pasti beda gitu kan, pakaiannya, cara bicaranya gitu. Ya itu memang yang diharapkan sebuah profesi kan gitu. Masalahnya gini Len, pasti ada nih anggota dewan yang, sekarang anggota dewan yang muda-muda kan kritisnya luar biasa ya. Mereka pasti akan menanyakan, where's the rules? Peraturannya mana? Dan kenapa kita diikat dengan masalah itu? Nah, ini adalah berkaitan dengan etika. Ya kan? Problemnya dengan etika, tidak ada peraturan yang tertulis. Ya, etika kedokteran ada peraturannya. Etika menjadi TNI pasti ada peraturannya. Tetapi di luar itu ada sebuah etika-etika yang tidak tertulis, yang patokannya adalah hati, guys. Yaitu berhubungan dengan moral dan kepantasan. Jadi being appropriate gitu. Lu pantas atau tidak melakukan itu. Makanya kan sekarang kita aja ya, saya gitu ya sama orang tua gitu ya. Kadang kita berpakaian aja, kita mau pergi dibilangnya kok nggak cocok, nggak pantas. Lu sebagai orang udah seumur gitu nggak pantas dong pergi ke acara kawinan cuma pakai jeans misalnya gitu. Lu kalau ngomongin soal kepantasan di dalam konteks itu, jadi berhubungannya dengan parenting dong, dengan cara bagaimana orang tua mendidik kita gitu. Kita tuh dulu di masa remaja bisa orang tua kita bilang kamu ganti baju. Betul. Kamu nggak bisa sebelum pergi nggak gitu pakaiannya. What do you think? Aku sih nggak menyalahkan parenting dalam pengertian ini. Kalau kita parenting agak susah ya, maksudnya agak luas tuh spektrumnya. Tapi maksudnya gini, kita kalau bicara parenting aja kan kalau dulu kita memang dapat dari parents ya, dari orang tua kita. Kalau sekarang itu kan bisa banyak sumbernya, dari buku, dari teman sebaya, peersnya pun bisa mengajarkan bagaimana dia. Jadi karena orang tua sekarang itu kan banyak yang juga sudah bekerja. Kalau dulu kan ibu kita, kalau ibuku di rumah
ya kan, yang ayah yang pergi ke kantor gitu. Tapi sekarang ada banyak yang memang mereka udah belajar ini dari mana-mana. Jadi ketika kecilnya bener nih semua nih, bisa aja benar. Aku tidak menyalahkan parenting yang sekarang, bisa aja mereka waktu kelas umur 0 sampai 5 di rumahnya dibacain dongeng dan segala macam, etika, budi pekerti dan bla bla bla, sampai sekolahnya mereka diajarin gini-gini. Tapi contohnya kadang-kadang kontradiktif. Atau peers-nya yang mengatakan nggak apa-apa bro, sekarang zaman modern bro, let's do this way gitu kan, supaya kita terlihat modern gitu. Makanya jadi nggak bisa semata-mata dengan parenting, tapi bisa ada salah satu dari parenting, tapi bisa juga punyahan informasi kita tuh udah terlalu banyak gitu, yang nggak ada yang ngarahin gitu loh. Ya, atau kita mencoba untuk menjadi orang Amerika dan Eropa. Nah, ya, yang tidak cocok sama kultur kita. Anda sebagai wakil rakyat mesti ngerti kultur unggah-ungguh kita. Yang aku sih seneng banget loh, ternyata satu bangsa kita ini masih mempunyai patokan kepatutan yang hampir sama. Sabang sampai Merauke sepakat nih joget lu nggak tepat gitu kan. Ya, jadi ada parenting, tapi Elena kan bilang, yuk jangan nyarain orang tuanya. Bisa juga peers-nya, lingkungannya, apa yang dikunyahnya berbeda, apa yang dilihat di Eropa. Tapi kalau di Eropa anggota dewan terhormat banget mereka. Ya sekarang tontonan kita deh. Ya. Karena tontonan kita yang kita lihat, perdebatan itu apakah sebuah hal yang akhirnya dikunyah anak-anak muda ini sebagai sebuah perdebatan yang menarik, atau malah membuat amarah. Iya, benar sih. Iya kan? Benar sih. Jadi aku harus bilang bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang orang bilang udah hancur, tetapi kita masih punya tatanan kepatutan yang masih seragam sih, Len. Puji Tuhannya kita nggak sampai bablas-bablas amat gitu. Karena kulturnya itu. Sekarang lihat deh, semua daerah-daerah. Ini kan kalau Jakarta tuh soalnya multi ras, multi etnis, multi segala macam. Kita kan melting pot. Pot. Kalau kita ngeliat di Jogja, di luar, di Manado, di mana-mana yang masih Bali dengan pecalangnya dan segala macam, ketika itu udah masuk ke ranah budaya atau kulturnya, bisa kok. Itu ya maksudnya bisa jauh lebih adem gitu ya, bisa melihat itu dengan perspektif apa, ada orang yang bisa lebih dijadikan teladan gitu ya. Jadi itu menurutku balik ke roots-nya lagi, ke akarnya kita juga. Memang ya Indonesia lah Indonesia gitu. Boleh berpikir keluar negeri, tapi by blood ya, darah kita itu adalah orang Asia gitu. Jadi untuk anggota dewan, message untuk Anda semua, ketika Anda berada di dalam rumah rakyat, kelakuannya jangan kayak TikTokers, guys. Karena menurut aku nggak cocok sama dandanan baju ya, yang kan semua dandanannya cihuy deah gitu ya. Terus Anda joget gitu. Apapun masalahnya jogetnya setelah pidato kah, karena itu ada lagu Mau Mereka, cukup tepuk tangan, ikut bernyanyi. Tapi kalau sampai berdiri joget, apalagi yang ibu-ibu ya, pertama kali sih posturnya juga udah bukan joget tebel ya. Dan kondisi rakyat sedang prihatin, itu adalah momen yang salah banget. Tulis kolom komen, what do you think guys? Habis itu share dan subscribe. Thank you, bye.